Wacau, apa kabar? Horas. Semoga para geng sekalian selalu sehat dimanapun berada. Oke, jadi saya di sini cuma mau sharing saja sedikit mengenai pengajuan monetisasi channel YouTube untuk pemula. Ya, saya pun pemula juga. Oke, jadi nanti saya akan coba sharing kenapa peninjauan kita bisa menjadi lama, peninjauan channel itu kita lama, dan kenapa juga channel itu bisa ditolak. Oke, sebelumnya di sini saya hanya ingin berbagi saja buat kawan-kawan yang mungkin belum tahu sama sekali untuk informasi ini. Dan saya tidak bermaksud untuk menggurui siapapun di sini. Saya hanya coba berbagi berdasarkan apa yang saya alami. Oke, semoga nantinya informasi ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya agar jauh menjadi lebih baik lagi. Oke, jadi langsung saja kita sikat capcus, yuk baca. Oke geng, seperti yang saya katakan tadi, saya akan coba memberikan informasi sedikit kenapa channel kita bisa peninjauannya itu lama. Oke, tapi sebelum ke sana, channel saya ini sebenarnya sudah pernah saya coba untuk pengajuan monetisasi itu di bulan Juni 2019 yang lalu, dan baru mendapat balasan dari YouTube itu di bulan 9. Jadi kurang lebih ada sekitar 3 bulan masa peninjauan. Cukup lama memang. Mereka bilang normalnya itu adalah 1 bulan untuk biasanya waktu standar yang digunakan oleh YouTube untuk meninjau channel kita. Oke, tapi itu ya tergantung, jadi tidak ada yang bisa memastikan. Oke geng, jadi untuk memulainya kita masuk ke channel YouTube kita. Jadi ini saya buka dari handphone, langsung pindah ke mode desktop ya kawan-kawan. Setelah nanti di channel ini, kalian mungkin yang bagian ini sudah tahu lah, kita buka ke Creator Studio. Oke, setelah masuk di Creator Studio, kita masuk ke yang namanya channel. Oke, jadi ya saya pernah memiliki satu teguran hak cipta, di mana ya biasalah kasus yang utama itu adalah karena re-uploader. Jadi tidak masalah, saya melihat beberapa video di YouTube. Jadi ada memang walaupun mereka mendapatkan teguran, itu tidak menjadi penghalang untuk dilakukannya monetisasi. Oke. Setelah itu kita buka tadi yang namanya channel, dan di bagian yang monetisasi kita coba lihat ini, pelajari lebih lanjut. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebelumnya saya sudah pernah mengajukan tapi ditolak. Jadi saya sudah ditolak 1 kali, dan saya coba untuk ajukan kembali. Nah, YouTube akan menginformasi, biasanya kita baru bisa mengajukan untuk peninjauan itu setelah 1 bulan, 1 bulan setelah hari pertama kita ditolak. Oke, jadi ini adalah alasan kenapa waktu itu channel saya ditolak, yaitu karena konten yang digunakan ulang. Ya, saya mengakui memang ada beberapa video yang saya upload kembali di channel saya, dan kawan-kawan itu sangat tidak baik. Jadi saran saya, cobalah buat video yang original, hasil buat kita sendiri. Terserah itu mau video apa. Saya juga akui channel saya tidak terlampau gimana lah. Oke. Jadi biar kawan-kawan juga tahu sebenarnya seberapa sering kita untuk upload itu, seberapa
terkenalnya video kita itu tidak mempengaruhi untuk proses peninjauan, karena itu tidak ada di dalam hal-hal yang dinilai. Kita bisa lihat di sini popularitas, seberapa sering video kita mengupload video ini tidak dinilai. Oke, jadi itu tidak berpengaruh. Intinya sebenarnya adalah kita harus buat video yang original, hasil karya kita sendiri. Itu saja sih kalau menurut saya. Oke, jadi di bawah juga ada tips kedepannya biar kita mendapat peluang untuk pengajuan ataupun mendapat kesempatan untuk pengajuan monetisasi YouTube. Pelajari kembali peraturannya, jangan dibuat-buat. Ini tadi yang saya katakan, hindari mengupload konten milik orang dan jangan membayar untuk meningkatkan jumlah penayangan. Dan setelah itu ajukan ulang jika sudah siap. Oke, jadi sekarang sudah tanggal 20 Oktober 2019. Pengajuannya itu adalah 1 hari setelah tanggal 19. Jadi saya akan coba nanti mengajukan kembali untuk proses mendapat persetujuan dari YouTube. Selanjutnya adalah kita coba buka ini, belajar dulu. Nah, kenapa Pak pengajuan kita itu cukup lama? Kalau YouTube bilang 1 bulan atau bisa lebih dari 1 bulan untuk pengajuannya. Jadi alasannya setelah saya coba baca-baca di sini untuk informasinya, bahwa sebenarnya channel kita itu sedang ada dalam proses antrian. Jadi ada proses antrian untuk ditinjau. Jadi siapa yang meninjau ini? Yang meninjau ini adalah orang-orang yang bekerja di YouTube. Orang-orang yang bekerja di YouTube. Saya sempat berpikir bahwa peninjauan channel saya itu dilakukan secara otomatis. Maksud saya ada alat, ada mesin ataupun ada sistem memang yang dia bisa melihat, mendeteksi ataupun menilai status channel kita. Tapi setelah saya lihat di sini, oke, ternyata yang melakukan itu adalah orang ataupun manusia sendiri. Oke, tapi seperti yang kita sudah ketahui, yang jelas adalah pastikan kita sudah memiliki, channel kita memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton publik. Nah, setelah ini dapat, barulah kita bisa mengajukan untuk monetisasi. Oke, kalau ini mungkin kawan-kawan sudah tahu lah. Nah, ini kita lihat, jika channel Anda memenuhi jumlah minimum subscriber dan jam tonton program partner YouTube, channel otomatis akan masuk dalam antrian peninjauan. Jadi yang seperti saya katakan, itulah yang menyebabkan kita lama untuk dimonetisasi. Jadi kita tahu saat ini banyak YouTube atau channel-channel YouTube yang ada di Indonesia. Oke, jadi dari beberapa channel YouTube yang ada, pasti bukan hanya kita yang saat ini proses pengajuan untuk monetisasi. Jadi karena itu ya kita harus lebih bersabar lagi lah, bersabar menunggu kapan giliran channel kita untuk ditinjau oleh orang-orang yang bekerja di YouTube ini. Oke, ini juga ada dikatakan Anda dapat mendaftar ulang, seperti yang saya katakan juga, Anda dapat mendaftar ulang dalam waktu 30 hari setelah penolakan diberikan. Jadi jangan berkecil hati, kita masih ada kesempatan kok. Jadi kita masih ada kesempatan diberikan oleh YouTube untuk melakukan pendaftaran ulang, tapi dengan catatan kita harus perbaiki channel kita. Oke, kalian bisa baca lah nanti di sini untuk lebih rincinya.
kenapa channel kita proses peninjauannya lama. Oke, di sini juga ada pertanyaan, dapatkah Anda mempercepat penilaian pengajuan saya? Jawabannya tidak. Jadi tidak ada yang instan ya kawan-kawan, tidak ada yang instan gengs. Jadi mereka bilang tim kami tidak dapat mempercepat penilaian pengajuan Anda. Semua pengajuan akan dimasukkan ke dalam antrian. Nah, jadi setelah kita mengajukan, kita harus menunggu antrian agar dapat ditinjau oleh YouTube. Begitu dia kurang lebih. Oke geng, jadi karena ini adalah sudah tanggalnya, saya akan coba untuk ajukan ulang channel saya agar dapat ditinjau oleh pihak YouTube. Kita klik ajukan ulang. Oke, jadi sudah seperti ini dia menunya. Status akun sedang ditinjau. Oke, gengs. Jadi seperti sebelumnya, saya juga sudah melihat informasi ini. Oke, kita lihat poin yang nomor 4. Channel Anda sedang ditinjau. Oke, bla 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 bla. Ini mungkin kawan-kawan sudah tahu lah. Oke, untuk subscriber sebenarnya saya sudah lebih dari ambang yang ditentukan oleh YouTube, 1000 subscriber, dan waktu tonton juga sudah lebih dari 4000 jam waktu. Oke, jadi biasanya yaitu tadi seperti yang saya katakan, yang membuat lama itu adalah karena YouTube ataupun channel-channel yang ada itu harus mendapatkan yang namanya proses antrian untuk ditinjau. Jadi ya kita harus lebih bersabar untuk menunggu hasil peninjauan oleh pihak YouTube. Oke, para geng, sekali lagi saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah saya ucapkan di dalam video ini. Dan lagi saya di sini tujuannya hanya untuk berbagi saja, sharing saja, tidak ada maksud untuk apa-apa. Ya, semoga ini bisa memberikan informasi sedikit lah yang mungkin kawan-kawan masih ada yang belum tahu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian selalu sehat, sukses selalu. Wacau, horas, 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 horas.